Anak Jakarta, tahukah kalian selain kendaraan bermotor, ternyata sebuah bangunan juga menjadi penyumbang emisi karbon bagi bumi kita. Fakta tersebut didapat dari sebuah data yang menyebutkan sebuah bangunan menyedot energi sebesar 36% dan memiliki kontribusi kepada emisi karbon global sebesar 39%. Sementara itu, menurut data Badan Pusat Statistik DKI Jakarta 2021, terdapat lebih dari 5.000 bangunan sekolah di kota kita ini. Bisa dibayangkan berapa emisi karbon yang dihasilkan hanya dari bangunan-bangunan sekolah ini ya, anak Jakarta? Lantas, apa ya solusinya? Nah, untuk menekan produksi emisi yang berlebih khususnya dari bangunan sekolah, pada September lalu, Pemprov DKI Jakarta telah meresmikan 4 sekolah berkonsep net zero karbon atau bangunan dengan emisi rendah emisi karbon yang sebagian energinya dipasok dari sumber energi terbarukan, sehingga menghasilkan emisi karbon yang sangat minim. 4 sekolah negeri pertama di Indonesia berkonsep net zero ini mendapatkan sertifikat Greenship Net Zero dari Green Building Council of Indonesia. Keempat sekolah tersebut adalah SDN Ragunan 08 Jakarta Selatan, SDN Grogol Selatan 09 Jakarta Selatan, SDN Duren Sawit 14 Jakarta Timur, dan SMA Negeri 96 Jakarta Barat. Tim Net Jakarta jadi penasaran nih, seperti apa ya rupa sekolah net zero karbon ini? Yuk anak Jakarta, langsung saja kita berkunjung ke salah satu sekolah net zero karbon pertama di Indonesia, Sekolah Dasar Negeri Ragunan 08 Pagi, Jakarta Selatan. Memasuki kawasan sekolah yang terletak di Jalan Villa Ragunan nomor 10, Jakarta Selatan ini, kesan asri serta modern menyambut kedatangan tim Net Jakarta. Ya, bangunan bergaya minimalis yang dipadukan dengan cat berwarna putih di antara ruang terbuka hijau dapat anak Jakarta temukan di sekolah ini. Sejak diresmikan, sekolah negeri ini dulunya terdiri dari 3 sekolah, yaitu SDN Ragunan 08 Pagi, SDN Ragunan 09 Pagi, dan SDN Ragunan 11 Petang yang digabungkan untuk efisiensi manajemen sekolah. Memiliki luas kurang lebih 6.000 meter persegi, ada sebanyak 700 siswa-siswi bersekolah di sini. Bangunan ini memiliki 25 ruang yang terdiri dari ruang kelas, ruang tamu, perpustakaan, serta kelas-kelas yang berisi fasilitas penunjang pendidikan lainnya. Jika anak Jakarta perhatikan, mayoritas ruang kelas di sekolah ini berdinding kaca. Desain tersebut diterapkan agar sirkulasi udara serta cahaya matahari dapat memenuhi ruang kelas, sehingga meminimalkan penggunaan listrik untuk lampu dan juga pendingin ruangan. Bergerak ke bagian atap sekolah, kita dapat melihat barisan panel surya yang menjadi sumber daya listrik di sekolah ini. Setiap harinya, sebanyak 20 panel surya menjadi penyokong sumber daya listrik untuk kebutuhan sekolah yang tidak terhindarkan. Dan tahukah anak Jakarta, 20 panel surya ini mampu menghasilkan kurang lebih 10.000 watt. Keren ya? Walaupun mendapat pasokan listrik yang cukup besar dari panel surya, namun sekolah ini tetap berkomitmen menjalankan zero karbon dengan menggunakan listrik ini sebagai cadangan saat cuaca mendung atau hujan. Dan saat kebutuhan listrik belum tercukupi, maka sumber daya listrik didapat dari PLN secara otomatis. Tak sampai di situ, di atap sekolah ini juga terdapat lapangan terbuka di beberapa titik yang biasanya digunakan oleh siswa-siswi untuk berolahraga atau belajar di ruang terbuka. Salah satu yang menarik adalah jarang sekali ditemukan tempat sampah di lorong sekolah. Hal ini dilakukan agar setiap penghuni sekolah tertib melaksanakan zero waste sesuai dengan misi sekolah net zero karbon ini. Anak Jakarta juga pasti akan merasakan kesejukan alami karena di setiap lorong sekolah terdapat berbagai tanaman hias, salah satunya tanaman merambat Lee Kuan Yew yang menjutai ke bawah memberi kesan teduh. Tidak hanya itu, selain ramah lingkungan, sekolah ini juga didesain ramah untuk anak dan disabilitas. Terbukti dengan tersedianya tram dan lift. Namun khusus untuk lift, selain untuk disabilitas, juga diperuntukkan untuk tamu sekolah. Sementara, untuk memberi rasa aman dan kenyamanan saat siswa-siswi berada di sekolah, di setiap pilar atau sudut-sudutnya juga diberikan lapisan busa agar tidak membahayakan siswa-siswi saat berkegiatan.
Bahkan, cat yang digunakan di sekolah ini juga ramah lingkungan dan anak loh, anak Jakarta. Cat yang digunakan tidak berasal dari bahan kimia dan tidak menimbulkan bau yang membuat siswa-siswi tidak nyaman. Di sekolah Net Zero Carbon ini, siswa-siswi juga diajarkan untuk mencintai lingkungan, hidup bersih, dan mandiri. Hal tersebut terlihat saat tim Jakarta mampir ke kantin yang berada di tengah gedung sekolah. Uniknya nih, anak Jakarta, kantin ini berkonsep kantin terbuka. Di sini siswa-siswi wajib membawa tempat makan dan minum sendiri dari rumah. Setiap murid juga dipersilakan untuk membeli dan mengambil makanan secukupnya secara mandiri. Wah, penerapan zero waste yang apik ya, anak Jakarta. Menurut Wakil Kepala Sekolah SDN Ragunan 08 Pagi M. Syaiku Rohman, adaptasi pembelajaran dan menanamkan kesadaran serta kepedulian terhadap lingkungan kepada siswa-siswi memang tidaklah mudah. Namun dengan kerjasama yang baik antara sekolah, anak, dan para orang tua, kebiasaan baik ini pun perlahan-lahan terlaksana. Anak Jakarta, sebagai bentuk peningkatan konsep green building dan kawasan hijau menuju net zero emission pada 2050 mendatang, Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta akan melakukan transformasi kawasan pendidikan. Dimulai dengan menghilangkan sekat-sekat di antara jenjang pendidikan yang berada pada satu kawasan, hingga memperluas kawasan hijau menjadi suatu bangunan ruang. Keren ya, anak Jakarta? Tentunya, sebagai anak Jakarta yang cinta akan kotanya, sudah sepatutnya kita mendukung upaya pemangku kebijakan demi lingkungan sekolah yang lebih baik.